wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat Nagan Timur atau yang mewakili, yang terhormat pendamping kecamatan Bapak Anwar Effendi, yang terhormat pendamping desa Bapak Adi, yang terhormat Ibu Fatmi Rizkayeni, Guci Gampung Gatmeh, dan seluruh jajaran aparatur desa. Yang terhormat kepada seluruh tokoh masyarakat yang telah berhadir. Puji beserta syukur, marilah kita sama-sama memanjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana masih memberikan kita nikmat sehat sehingga dapat berkumpul di musyawarah musrembang di Kampung Gatmeh. Selawat beriring salam kepakuan alam baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut kita mulai musyawarah rencana pembangunan atau musrembang Kampung Gatmeh tahun 2024. Kata sambutan kepada Ibu Geci Fatmi Rizkayeni, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada uronyo tanyo bisa berkumpul pada acara musyawarah rencana Kampung Gatmeh tahun 2024. Selamat beriring salam hana tua dan sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kembali tanyo dari alam kebodohan kepada alam yang penuh berilmu pengetahuan. Aduh yang akan berhati pada uronyo. Nah, tanyo tanggung poe ba uronyo yaitu membahas tentang musyawarah rencana kampung untuk tahun 2024. Lon selaku kecil terpilih ingin Kampung Gatmehnya lebih maju. Jadi tadi ubah omonyo yaitu akan kita bahas tentang musyawarah unyo lagi johi bukan keputusan dari kecil tapi keputusan tanyo membantu karena Habong Kampung akan deger yang najis na musyawarah bukan karena kecil. Lon cuma titipan sementara jabatannya dipercayakan kulon oleh masyarakat Kampung Gatmeh, tapi sama-sama bantu lon untuk mewujudkan Kampung Gatmehnya untuk lebih hebat dari sebelum ji. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita sebagai khalifah di muka bumi. Itu juga tak henti-hentinya salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang berilmu pengetahuan. Yang ulun tuan hormati Ibu Ketik Kampung Gatmeh, Ketua Tuhapet Kampung Gatmeh, perangkat dan aparatur kampung serta tokoh masyarakat yang telah berhadir dalam kegiatan pembahasan rencana kegiatan pembangunan kampung. Begitu juga tak lupa di lun kehadiran Kakanda Lun Kakanda Kamruzaman. Alhamdulillah, semoga kehadiran beliau juga bisa membackup kepemimpinan daripada Ibu Kecil Kampung Gatmeh. Pertama ada musyawarah dusun. Jadi dalam hal ini apa yang menjadi program daripada dusun, ya, itu sudah tertuang sebelumnya mungkin di RPJM dan kemudian RPJM itu akan kita lakukan
pelaksanaan kegiatannya selama 6 tahun, program daripada kecil terpilih, di mana dari RPJM tersebut kita mengambil skala prioritas setiap tahunnya, sehingga apa yang menjadi program di RPJM itu dapat terhadap hal-hal yang hanya terserah Buno. Mungkin kita dalam hal ini akan menyampaikannya pada desa. Kita tindak lanjut ke kecamatan, di mana nantinya di kecamatan juga akan dilanjutkan dengan anggaran pendapatan belanja kabupaten ataupun belanja Aceh maupun belanja negara APBN. Jadi ada tahapan-tahapan yang kita lalui dan sudah kita lalui. Hari ini kita fokus terhadap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata penghormatan dulu ke Ibu Puji beserta perangkat desa, Bapak Dohabud beserta anggota, dan tidak lupa juga kepada Bapak Amar Mulia yang sudah berkenan hadir di tengah-tengah kita untuk membantu memfasilitasi kita dalam proses pelaksanaan. Mati juga kepada tokoh-tokoh kampung yang hadir penuh, tengku-tengku dan masyarakat ataupun unsur-unsur yang terkait dengan desa. Jadi dalam hal rangka wonyo yaitu saya tergugat sebuah acara yaitu musrembang Gampung untuk penetapan skala prioritas tahun 2020 ataupun lebih jelas untuk penyusunan rencana kerja pemerintah desa tahun 2020. Jadi karena dia lun kebanyakan kadimah lun berlangsung dimandang yang bahwa skala prioritas tanya dalam tonyo sebagaimana dulu dalam Permendagri nomor 11 tahun 2020 fokus tanya untuk penentuan skala prioritas, karena memang pokoknya wacana tayo melaksanakan pelatihan ataupun pembinaan terhadap warga tayo ataupun pemuda-pemuda tayo di bidang teknis usaha ekonomi masalah pengelasan. Jadi untuk terjunkan pemuda-pemuda tayo untuk bimbing latih untuk mampu melaksanakan skill ataupun guna skill untuk jenis mula supaya mengatai ini cita udah satu badan usaha. Oleh itu selanjutnya pelaksanaan pasar murah kampung. Dia memang kebiasaan yang melaksanakan yaitu pelaksanaan pasar murah kampungnya tergantung Pak Desa tayo ataupun Pak Pemerintah tayo ataupun Pak kesepakatan keluarga tayo. Pasar murahnya bentuk akibat yang kalau dulu bukan minimal, ini tidak ada ketentuan minimal. Kalau yang tahun lalu minimal 25%. Jadi terlalu dipaksakan. Karena harus habis 25% sehingga dari jumlah dana desa kuno bisa menjadi kalau 1 miliar 200 juta harus dihabiskan untuk BLT. Sementara terkadang hanya kebutuhan sampai demikian. Tapi untuk tahun ini tidak ditetapkan lagi persentase minimal. Nah, yang kedua itu menyangkut dengan masalah ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu ada yang diikat dengan ketentuan 25% itu 20% itu minimal. Bisa lebih yang sifatnya ketahanan pangan. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawara qulubal mu'minina bil ma'rifat. Fata'amat qulubukum bi tauhidin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama sekali tiada kata seindah daripada ucapan puja dan puji tanya kepada Allah. Dengan kudrah dan iradahnya Allah hingga kita dapat hadiri dalam rapat musrembang di Bauronyo. Selanjutnya selawat dan salam ke Rasulullah SAW serta al dan sahabat. Kata-kata penghormatan Tuhan kepada Ibu Gisi, terus kepada Bapak pendamping desa, kepada saudara-saudara dan tokoh-tokoh masyarakat ulun sido yang hadir di Bauronyo.
Teristimewa sekali penghormatan kepada Bapak Amar Mulia yang sudah menyediakan waktu dan luang untuk berhadir di kampung kamu. Jadi adapun yang tamu uronyo adalah manifestasi ataupun maraton dari awal yang dari bulan 11 hingga bulan 12. Nah tapi mustus deh musrembang dusun itu 3 hari. Yang pertama dusun sejahtera Loyang, kira-kira ada 18 item yang diajukan. Alian lanjut dusun damai ada 21 item, adapun usulan yang tajuk di dusun damai. Dan mengenai dusun bahagia ada sekitar 16 buah usulan yang diajukan oleh masyarakat ataupun dusun bahagia. Yang di dalamnya Bandung ada kesamaan. Nah, bakco makura tadi kan normalisasi kita bisa fix. Nah, jadi omnya kali juga alhamdulillah karena memang ada keluhan-keluhan juga kadangkal. Jadi ketika teguru menampung ilmu betul kan minimal ini dia bang karena mbak tipe 1 ya bakco makura yang paling parah karena mbak pineng mbak ada masuk bidang kawasan pemukiman itu pemeliharaan sanitasi pemukiman di luar prasarana jalan ya. Yang 190 kan? Yang kedua belum Jalan oke. yang untuk 3 dusun kan 3 dusun Pak dusun kan 3 dusun mereka 3 dusun. Nah kamu Nah, pengumuman B, kalau B hướng kau dek Honda NNT adalah itu, kalau B kau dek Honda pun ya kan loh. Kamu Sebab tak ada 19 macam yang malu itu orang tuh. Ya, baru tadi pernah lalu membawa camat, Pak Camat dan beberapa Pak Kadis. Lo malahan usulkan B bantuan 1 bulan kampung. Jadi penyerahan bantuan pertama kan program pemerintah untuk menghilangkan kemiskinan. Manut titik tuna kerja bantuan pajak miskin na yo. Nya sebenarnya lo satu pegawainya di kabupaten ndak aja dihapuskan, tapi malahan lo kena teguran karena dipegang oleh Pak Camat bunyurnya tak usulkan. Apapun malahan tadi akan dipukul dana kampung. Mandu bantuan akan disalurkan di kampung. Misalkan tak lagi pembangunannya hanya gede, mesti tanyo dana 1 miliar, paling hijau melihat juta, yang dalam setahun tanyo hanya kacau. Ada itu tolong disosialisasikan. Jadi menyangan disosialisasikan kayak bapak no ketangga debu. Onyo kana kanunyo. Itu masalah kanun. Nah kemudian juga menyangkut dengan permasalahan anggaran. Tolong baliho realisasi 2023 dan tolong dipasang. Kemudian nanti sesudah BBG itu rencana kegiatan untuk 2024 juga tolong dipasang balihonya. Jadi jelas itu di kantor kecil itu mudah dipantau oleh masyarakat.